Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Afariji dengan NIM 11820606042. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, program studi pendidikan biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum tentang sistem pernapasan, yang mana tujuan dari kegiatan ini yaitu mengukur kapasitas dari paru-paru. Bernapas adalah merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup, yang mana bernapas ini yaitu proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air. Tujuan manusia dalam bernapas ini yaitu untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan bagi tubuh. Proses bernapas pada makhluk hidup berbeda-beda, begitu pula pun alat yang digunakan dalam proses bernapas. Seperti pada insekta yaitu menggunakan trakea dalam pernapasannya. Bernapas adalah proses memasukkan ataupun menghirup oksigen atau O2 dan mengeluarkan atau menghembuskan karbon dioksida. Proses bernapasan ini dimulai dengan masuknya udara melalui hidung, yang mana dalam rongga hidung akan disaring oleh rambut hidung, yang mana untuk menyaring kotoran dan debu udara yang terbawa, dan selanjutnya akan masuk ke proses bagian paru-paru, yang mana dalam proses ini mengalami dua mekanisme, yaitu mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Proses pernapasan meliputi dua proses, yaitu proses inspirasi yaitu masuknya udara oksigen, dan proses ekspirasi yaitu pengeluaran karbon dioksida atau mengeluarnya udara. Volume udara dan kapasitas besarnya volume udara pernapasan berbeda-beda tergantung pada ukuran paru-paru, kemampuan bernapas, serta kondisi kesehatan setiap makhluk hidup. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu sebagai berikut: air, gelas ukur 250 ml, baskom plastik besar, selotip, galon 5 liter, selang akuarium 50 cm, pulpen, langkah pertama, tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas ke bawah. Kemudian gunakan cangkir ukur menambahkan 16 cangkir ke dalam galon, secangkir demi secangkir. Dan gunakanlah pulpen untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air. Langkah kedua, isi baskom dengan air hingga setengahnya. Lantas letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom.
Langkah ketiga, masukkan selang sekitar setengah galon tersebut. Langkah keempat, ambillah napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Langkah kelima, gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk napas kalian hembuskan dalam galon. Langkah keenam, sampai tanda-tanda sampai mendekati seperempat galon, kemudian catat hasil akhir pada tabel. Langkah ketujuh, selanjutnya kosongkan galon dan ulangi lagi percobaan tersebut menurut langkah 2-5 dengan keadaan aktivitas jogging atau sedang berlari. Adapun hasil dari pengamatan praktikum kali ini yaitu sebagai gambar berikut, yang mana kapasitas paru-paru sebelum lari yaitu sebanyak 2100 mili dan sesudah berlari 2505 mili. Hal ini terjadi karena kapasitas paru-paru dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu jenis kelamin, berat badan, dan aktivitas. Aktivitas berperan terhadap kebutuhan udara, karena semakin banyaknya aktivitas semakin banyak kebutuhan oksigen yang diperlukan. Nah, kapasitas paru-paru untuk menampung oksigen semakin besar. Pertanyaan pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Di mana pengaruh ini dapat menyebabkan kapasitas paru-paru berbeda, di mana terlihat pada kapasitas vital pria lebih tinggi yaitu sebanyak 4,8 liter dan pada wanita yaitu sebanyak 31 liter. Hal ini karena banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh pria menyebabkan oksigen yang diperlukan semakin banyak, maka ruang pada paru-paru semakin besar. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru pada manusia yaitu ada beberapa, diantaranya yaitu umur, jenis kelamin, suhu tubuh, dan posisi tubuh. Yang mana pada umur yaitu frekuensi pernapasan pada anak-anak lebih besar daripada orang tua karena anak-anak memiliki fase pertumbuhan sehingga oksigen yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan para orang tua. Dan jenis kelamin yaitu pada frekuensi pernapasan seorang pria dewasa lebih besar daripada perempuan disebabkan aktivitas lebih besar daripada wanita, sehingga banyak energi yang digunakan, maka oksigen pun semakin besar untuk menghasilkan energi. Dan suhu tubuh, sebab suhu tubuh yang tinggi dapat menyebabkan energi yang diperlukan terus berkurang sehingga oksigen yang diperlukan semakin banyak untuk memenuhi energi tersebut. Adapun posisi tubuh, di mana posisi tubuh yang sangat baik dalam proses pernapasan membuat kontraksi otot semakin besar sehingga kebutuhan oksigen semakin tinggi. Pertanyaan yang ketiga, berapakah jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Yaitu sebelum lari kapasitas sisanya yaitu
1900 mili. Hal ini karena terjadinya pengurangan kapasitas paru-paru dengan udara yang dikeluarkan, di mana kapasitasnya yaitu 4000 mili dikurangi hasil keluarnya yaitu 2100 mili sehingga menjadi 1900 mili. Sedangkan yang sesudah lari sebanyak 1500 mili, yang mana 4000 mili dikurangi 2500 mili. Pertanyaan keempat, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Yaitu udara yang keluar dan masuk paru-paru pada saat pernapasan normal. Udara suplementer yaitu udara yang dihembuskan oleh napas dengan kuat setelah pernapasan normal. Udara komplementer yaitu udara yang masih dimasukkan secara maksimal setelah inspirasi atau pernapasan normal. Dan kapasitas udara vital yaitu udara yang dapat dicapai masuk dan keluar paru-paru pada penarikan napas dan pengeluaran napas lebih kuat. Adapun kesimpulan dari kegiatan praktikum tentang sistem pernapasan ini yaitu bahwa ukuran ataupun kapasitas paru-paru pada manusia memiliki ukuran yang berbeda-beda, yang mana setiap individu ini berbeda-beda dikarenakan beberapa faktor, yaitu seperti usia, tinggi badan, berat badan, dan aktivitas tubuh. Maka hal tersebut jenis kelamin juga mengakibatkan kapasitas paru-paru pada laki-laki lebih besar karena aktivitasnya semakin besar. Dan begitulah, dicukupkanlah video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.